Ketemu lagi di Camp Talks bareng gua Arlan, host yang paling keren soal fotografi. Yang lain juga keren sih, tapi ini keren banget Camp Talks. Jadi Camp Talkers kita udah banyak ngobrol soal fotografi berbagai macam hal ya. Jadi selama ini kan yang kita tahu tuh fotografi itu pakai kamera yang dipegang gini loh. Ya, cekrek ya, ada DSLR, ada mirrorless, ada bahkan ada kamera handphone. Tapi dengan teknologi yang baru ini ada juga tuh fotografi dengan nama drone. Populer kalau dilihat di YouTube tuh ya. Biasanya drone tuh dipakai buat videografi, tapi ternyata fotografi juga penting juga tuh pakai drone. Kenapa? Ya kita bisa lihat dari sisi yang lain atau perspektif yang berbeda. Apapun Loh, ya apa iki? Kok ada yang main game bot ya? Nyari apa, Mas? Ini ada yang nyasar. Mas siapa ya? Siapa, Mas? Hendron. Oh, Hendron. Ini dia bintang tamu kita, Mas Hendron. Tepuk tangan, saudara. Baru masih nyasar, Mas. Ya, Pak. Kan punya banyak kan drone-nya. Tadi dia balik sendiri. Oh iya, toko masih buka. Toko masih buka. Saya dulu biasanya kalau nyari-nyari yang itu gini. Nanti dia balik sendiri tuh. Itu merpati, Mas. Iya ya, nggak lucu ya, maaf. Oke, Mas Hendra, kita pengen tahu soal drone fotografi, tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Drone adalah pesawat nirawak atau unmanned aerial vehicle yang mampu mengendalikan dirinya sendiri atau dikendalikan oleh pilot dari jarak jauh atau secara remote. Secara fisik, drone bisa memiliki bentuk yang menyerupai pesawat terbang, mirip helikopter, maupun berdesain multirotor. Bentuk mirip pesawat terbang biasanya diadopsi untuk kebutuhan militer, sedangkan multirotor banyak digunakan untuk drone konsumer dan profesional. Mau tahu lebih lanjut tentang drone? Yuk kita simak hanya di Camp Talk. Oh, keren banget drone fotografi, saudara-saudara. Ini dia nih, paling penasaran nih soal drone karena gimana sih cara kerjainnya dan gimana prospeknya untuk di dunia fotografi. Kita langsung ngobrol sama Mas Hendra, the expert on drone fotografi. Wah, keren ya. Saya bahasa Inggrisnya juga lumayan loh. Lumayan. Gimana, Mas? Seperti di manualnya drone. Iya gitu ya. Bahasa Inggrisnya lengkap. Mas, nih ngomong-ngomong soal drone nih, kan katanya Mas Hendra nih, udahlah pokoknya kalau ngomongin drone siapa? Hendra. Wah ini, udah berapa lama Mas? Iya, kata di lingkungan keluarga. Tapi kalau di Indonesia Banyak? ya banyak yang hebat. Tetapi saya berusaha untuk jadi yang hebat. Iya gitu, yang penting usaha dulu dong. Mas nih, ngomong-ngomong usaha nih, gimana nih usahanya waktu memulai megang drone? Mulainya drone itu dari yang murah, tetapi safety-nya atau keamanannya itu rendah. Jadi kalau dibeli di pasar harganya 500.000, 400.000 ada, tetapi susah. Operasinya susah? Operasinya susah karena tidak ada instrumen keamanan di situ. Nah, terus kemudian kalau bicara soal drone yang kira-kira medium ke profesional, itu baru ada namanya fitur-fitur dalam drone itu yang mulai stabil. Prinsipnya gini, begitu drone ini remote ini dilepas, tidak ada perintah, drone itu seperti tripod, diam di angkasa. Tapi yang 500 tadi itu? Dia ke bawah angin. Oh gitu. Kalau kepingin diam, ya diikutin, dilawan anginnya, manual. Oh gitu. Ini sebelum ngomongin lebih detail nih, pengen tahu soal Mas Hendra nih. Mas Hendra awalnya itu dari apa sih, fotografer dulu atau langsung mendalami drone? Ya, jadi fotografer itu pertama 94. Nah, dengan kemajuan zaman dan kesempatan bisa mengoperasikan drone, jadi digabung.
Jadi foto kamera biasa pun masih. Masih. Foto kamera biasa pun bisa digendong atau dibawa, dimontir drone. Oh, tapi ada spek tertentu yang bisa. Hampir semua bisa, tetapi memang ada beberapa modifikasi. Ya. Oke. Nah, apa namanya? Awal mulanya tertarik dengan drone itu gimana sih? Apa karena kebutuhan atau karena tertarik aja? Tertarik di drone ini ada kesempatan melihat ke depan itu kok simpel banget. Iya. Jadi drone ini yang dulunya kita harus memetakan, bikin peta itu harus masuk hutan berlima, bersepuluh. Memakan survei, waktu, memakan tenaga ya. Dengan drone itu mungkin cuma 1 jam aja ekuivalen dengan 1 minggu kerjaan. Nah, sekarang berarti ini adalah profesi atau sampingan, yang kerja masih, tapi ini juga Dua-duanya. Profesional fotografer, tapi juga masih melakukan profesi yang sebelumnya. Masih bisa tuh ya? Masih sekaligus. bisa. Masih bisa. Oh, berarti oke ini duitnya. Nah, pertanyaan lagi nih. Gimana sih caranya kalau kita mau memulai belajar drone? Memang ada ramp up, maksudnya ada step by step-nya. Jadi kita senang dulu menjadi hobi dan untuk sarana rekreasi. Jadi memang di aturan itu ada kategori drone itu levelnya untuk hobi dan rekreasi, di mana boleh dilakukan di mana, tetapi harus tergabung di suatu komunitas. Oh, itu harus? Nah, harus di peraturan harus ada itu. Itu di Indonesia itu terbagi dari 4 terbang. Oke. Nah, satu itu namanya restricted, prohibited. Itu di atas area terbang, tapi di atasnya kepangkalan militer, istana negara, candi, cagar budaya. Itu nggak boleh? Itu tidak boleh. Itu boleh diterbangin oleh militer aja. Oke. Di luar dari itu ada 2 lagi, namanya kontrol. Kontrol itu termasuk KKOP, di mana ada bandara, ada rumah sakit dengan helipad di atasnya. Semua jalur-jalur penerbangan itu ada kontrol. Nah, yang boleh diterbangin oleh masyarakat adalah yang uncontrol, di luar semua yang 3 itu. Oke. Tetapi syaratnya harus di bawah 150 meter. Nah, tuh harus punya drone kayak gimana sih untuk beginner gitu ya, untuk pemula? Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Hidungnya menghadap kita, Ya. akan reverse. Ngontrolnya sini ke kanan, itu ke kiri. Camp Talkers balik lagi di Camp Talks bareng gua Arlan dan ada Mas Hendra, ahlinya drone. Nah, sekarang mau menanyakan soal, tadi kan kita udah mau membahas ada beberapa area nih yang untuk drone ya. Ada 4 tuh, ada 1 yang boleh kita pakai untuk yang umum, itu di luar yang 3 tadi. Nah, sekarang sebelum masuk ke area itu, kita mau bahas, nih saya Mas mau mulai nih, saya belum punya drone atau apa, tapi mau belajar. Otomatis yang harganya 500.000 ke bawah itu menurut saya disarankan nggak usah dulu ya. Bisa dulu. Kalau memang untuk latihan, boleh mencoba. Tetapi tidak disarankan karena lebih baik kalau memang ada depannya untuk Serius ya? keinginan yang serius. Jadi langsung aja beli yang kira-kira yang terjangkau, tetapi objektifnya Digunakan untuk hal yang serius lah ya. Ya, Nah, itu kira-kira range harganya tuh, kalau kita mau mulai harus nabung berapa sih? range harga kalau tipe yang middle itu 15 sampai 20 juta. Middle itu ya, Ya, 15 sampai 20 juta. Nggak terlalu murah. Agak mahal maksudnya. Ya tapi karena coba kalau bisa beli handphone 2 aja udah segitu lebih. Ini buat drone loh, buat cari duit. Nah, 20 juta itu kualitasnya udah menengah sampai bisa dibilang profesional juga. Bisa. Oke, terus udah gitu itu ada beberapa tipe tuh. Ini kan kalau misalkan saya perhatikan drone itu dikuasai oleh DJI. Ya, DJI. Nah, itu kalau misalkan 15 ke 20 juta itu dapat tipe yang mana sih? Tipe yang Oh, Phantom itu ya. Itu gede ya. Yang putih-putih ya, kan ya? putih-putih ya. Oh, itu yang terbaru tuh udah yang seri apa sih? Jadi Phantom 4 yang terbaru. Jadi itu sudah kameranya udah 4K. Udah 4K. Terus kemudian fitur-fiturnya udah memudahkan kita melakukan gerakan sinematik, video di frame itu yang agak advance lah. Oke, misalkan nih duitnya
15 atau 12 sampai 15 lah gitu. Terus kita mau beli Phantom yang agak terdahulu second gitu, masih bisa? Bisa. Itu berarti masih aman tuh? Masih 50, jadi kalau second tuh hitungannya itu 50%. Jadi memang experience saya itu tergabung di komunitas, itu banyak yang menjual second. Jadi, tapi masih terjamin lah ya? Masih terjamin. Kita kalau di komunitas, gimana menilai drone itu normal, udah rusak. Oke. Jadi Bisa kita ngetes lah gitu ya? Bisa tes. Nah, itu tuh, kalau misalkan mau belajar, apa sih yang harus dipelajari dahulu sebelum mulai take off itu loh? Ya, sebetulnya sebelum memulai itu memang ini komunitas space ya. Jadi kita itu harus tahu aturannya. Yang tadi saya sebutkan di mana bolehnya, apa larangannya, boleh di atas kerumunan, harus ada jarak aman dengan benda, orang, kendaraan 30 meter. Terus kemudian kalau melakukan sesuatu penerbangan turun harus izin tertulis, izin ke satpam, boleh. Jadi supaya mengetahui. Konser banyak kerumunan tuh. Nah itu saya sering sekali ngelihat video atau foto yang pakai drone. Nah itu gimana tuh? Jadi itu diperbolehkan, tapi harus dipikirkan keamanannya. Maksudnya dari sisi keamanan itu adalah namanya ada penilaian soal risiko. Jadi untuk mengurangi risiko itu frekuensi untuk terbangnya itu dikurangin, atau terbang di atas sesuatu yang dikosongkan untuk sementara, atau ada namanya lanyard itu suatu saat ada emergency, jadi langsung bisa ditarik ke bawah tanpa ke samping, ke kanan, kiri. Oh gitu, demi keamanan ya. Nah yang yang harus diperhatikan lagi begitu teman-teman Camp Talkers ini mau mulai gitu ya, apa sih teknik-tekniknya gitu dari segi teknikal ya? Teknik pertama itu kita melihat bagaimana kondisi penerbangan ini itu aman untuk terbang. Contohnya angin. Terus kemudian kita melihat sekitar area terbang, mana yang namanya obstacle, mana yang kira-kira ada ranting, mana ada power line, ada kabel. Oh ya. Terus kemudian di mana ada gedung, di mana kalau gedung itu kena angin itu ada turbulensi. Ya. Nah, di situ kita harus mengetahui sekitar sebelum terbang. Itu di luar teknik terbang ya. Nah, kalau teknik terbang itu kita itu harus memperbanyak latihan. Jadi latihan karena halaman rumah gitu aja sesimpel itu. Boleh. Yang aman tuh di lapangan. Terus ada gurunya atau ada teman yang lebih mengetahui. Terus kemudian bagus lagi kalau join di komunitas, terus di situ ada terbang bareng, ada sharing session. Nah, memang susah ya kalau mengendarai mobil itu ke kanan, kiri ke kiri. Kalau drone-nya itu nose-nya, jadi di drone itu depan itu namanya. Terus belakang itu namanya tail. Nggak tahu, mungkin itu istilah di drone ya. Ngikutin merpati mungkin ya. Jadi kalau di drone itu mengontrol dari jarak jauh itu hidungnya menghadap ke kita, akan reverse. Ngontrolnya sini ke kanan, itu ke kiri. Oh gitu. Jadi kita maju, itu malah mundur. Kalau kakinya rendah susah tuh. Maju malah mundur gitu ya? Ya dikasihkan sebelahnya aja yang pintar. Oh iya, berarti saya harus nyari teman-teman yang agak kurang pandai tapi punya drone ya. Nah ini nih kalau bedanya ada nih kayak drone itu kan ada yang Phantom, terus udah gitu ada keluaran lagi Mavic Pro ya? Ya, Mavic Pro. Terus udah gitu setelah itu ada Sparks. Nah kadang-kadang yang banyak teman-teman yang tertarik nih yang Sparks ini karena harganya relatif lebih murah dan kayaknya simpel dibawa-bawa. Tapi saya nanya sama teman-teman yang sudah sering di drone tidak menganjurkan. Kenapa tuh? Jadi secara jelajah terbang itu terbatas. Memang tergantung fitur-fiturnya. Tidak menyarankan kalau memang planningnya itu untuk terbang di range
2 kilo gitu ya. Iya. Kan bagus sebetulnya menyusuri sungai, ada Iya. gunung, ada. Nah, kalau untuk spark itu boleh, tapi riskan. Kayak nanti tiba-tiba kemana? Karena kecil kan nggak kelihatan Kecil. ya. Walaupun ada fitur yang nyuruh pulang itu ya. Ya, return to home. Tapi dia tergantung remote-nya juga sanggup nggak Iya, drone itu. iya. Wah seru banget ya sampai gara-gara kepala nih. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Gue mau nanya-nanya lagi soal drone. Oke? Jadi pertama di drone ini saya karirnya sebagai drone keeper. Oh itu penting juga ya. Itu Balik lagi di Camp Talks ngebahas soal drone fotografi. Tadi kita udah ngebahas sedikit nih soal drone-drone seperti apa sih yang bisa kita beli untuk memulai belajar. Nah dari tadi Mas Hendra membahas soal komunitas. Nah kalau mau belajar mungkin lebih enak langsung lewat komunitas yang mau sharing ya soal pengalamannya. Mas boleh ceritain nggak soal komunitas ini? Komunitas apa sih? Jadi komunitas awalnya kalau pengetahuan saya itu saya gabung di APDI, Asosiasi Pilot Drone Indonesia, di mana saya melihat itu karena teman dekat ada di situ, terus kemudian saya melihat program dan ADART-nya jelas. Oh, gitu. Jadi ADART-nya itu komunitas itu kedepannya itu sangat banyak cakupannya jelas. Jadi mengedukasi, mensertifikasi, membuat program-program edukasi yang untuk perdronan, terus kemudian perizinan kita dikasih kemudahan untuk bertanya, nah, yang nantinya mungkin akan mengeluarkan lisensi. Jadi ini lagi berproses. Next ini bulan November itu ada Indo Defense 2018. Apa itu? Indo Defense itu expo Ya. semua militer pertahanan. Nah, PDI diminta untuk mendukung acara itu. Oke. Mulai 2 tahun lalu. Oh, wah, juga nih. Penting juga nih kita ikut komunitas supaya lebih satu membangun relationship atau networking, yang kedua juga meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dengan teman-teman yang jauh lebih berpengalaman. Nah, di satu sisi juga kita juga malah bisa ini ya berbagi job gitu. Iya, hijau. Kadang-kadang begitu, waduh gue jadwal gue udah ini ada orderan tapi jadwal udah penuh, tawarin aja deh sama si Mas Hendra gitu, bisa gitu kan Bisa. ya? Atau malah kita bisa dapat backup begitu bisa terjadi kendala, wah ini gue gimana nih, ya gue kesana gitu, bisa gitu juga ya. Jadi manfaatnya banyak sekali nih. Nah prospeknya ke depan gimana Mas? Maksudnya kalau misalkan kalau fotografer tuh kan pasti mikir, wah gue kalau memilih drone gimana sih prospeknya ke depan, apakah menjanjikan? Jadi untuk drone itu memang masuk di semua industri. Oke. Contohnya untuk penanaman atau pertanian. Pertanian. Pertanian yang dulu mungkin orang harus menyebar benih, semprot hama. Iya. Sekarang per square meter itu lebih murah itu pakai drone. Jadi drone itu sudah direncanakan tracknya, Iya. flight plan-nya, waypoint-nya. Jadi tinggal pencet, isi cairan Iya. atau benih, dia akan Oh, jadi tidak hanya kebutuhan fotografi dan videografi, tapi bisa yang lain juga Iya, ya? iya. Wah, penuh manfaat saudara-saudara. Jadi satu pertanian bisa, kemarin juga ada industrial photographer tuh, dia juga pakai drone juga karena untuk ngambil aerialnya ya, misalkan pertambangan lihat dari atas gitu. Terus musik juga saya sering lihat. Berarti sebenarnya sangat menjanjikan ya, Mas ya. Iya. Jadi kita pun nggak mesti hanya megang drone aja, tapi kita boleh juga bawa kamera biasa, bawa drone juga. Jadi drone ini rata-rata berapa lama sih Mas durasinya? Durasinya tuh mungkin 25 menit. Kalau yang kecil, Spark, itu mungkin 15 menit. Iya. Jadi itu sudah capek. Karena kita dalam mengoperasikan drone itu kita harus fokus. Jadi 20 menit, 25 menit itu sudah cukup. Oh, Sudah cukup. udah mahal kok. Operasinya cuma sebentar sih, karena memang ya kalaupun lama juga nggak akan kuat-kuat lama-lama ya. Ya ada yang lama, ada yang kayak gasolin,
ada yang pakai bahan bakar, tapi memang fungsinya itu untuk trek jarak jauh. Jadi untuk mapping yang areanya luas. Oke. Ada pengalaman menarik gak sih Mas pada saat lagi mengoperasikan drone? Saya di sebelahnya teman saya. Ya. Ini memang baru-barunya main drone. Saya belum punya drone. Jadi pertama itu mungkin jabatan saya itu drone keeper. Oh, apa tuh? Drone keeper itu tukang nangkepin drone. Oh. Jadi teman saya itu agak ragu-ragu. Ini drone ini kok shaking ke sana, kena angin ke sini. Memang versi-versi awal drone itu kadang-kadang Agak sulit untuk stabil ya? Agak sulit untuk stabil. Jadi daripada kena samping kanan kiri, teman saya bilang, nanti saat aku turunin, kamu keep ya, kamu tangkap. Gitu. Jadi pertama berkarir di drone ini saya karirnya sebagai drone keeper. Oh, itu penting juga ya. Itu lucu nggak? Lucu. Maksud saya, wah gila ternyata butuh betis yang kuat nih. Bukan bola aja yang ditangkap, tapi drone juga ditangkap. Mas pernah nggak sih drone-nya hilang gitu loh? Kalau hilang, salah Mas, tadi kan kiper kan katanya. ya kalau drone hilang itu nggak bisa makan. Kenapa kepikiran? Kepikiran. Jadi pernah. Apalagi kalau minjem ya? Iya, apalagi minjem. Jadi kalau drone itu kalau beli itu yang sudah bisa ada fitur kembali sendiri. Oh. Ya, terus Jadi begitu katanya kalau sinyalnya hilang dia pulang. pulang sendiri. 10 detik dia akan mencari jalan pulang. Oh tuh cewek-cewek kalau punya calon suami tuh cari yang gitu tuh. Kalau nggak bisa dibikin, oh berarti lagi jalan pulang. Gitu. Nah itu mahal nggak sih yang bisa sinyal hilang dia pulang? Ya itu range-nya segitu tadi. Ya. Sampai 20. Seperti yang 7 juta, 8 juta, Itu nggak bisa? Spark, itu bisa. Oh bisa. Bisa. Katanya Spark itu juga bisa kalau mau nabrak dia berhenti. Ada avoidance-nya. Ada sensor avoidance-nya. Nah kalau ini buat yang mana? Kalau ini adalah remote Canon. Ini baru ya, baru. Jadi semua fiturnya drone ke depan itu akan bisa di cover oleh remote model kayak gini nih. Ini drone-nya juga drone industrial ya. Industrial. Ya, industrial maksudnya dia bisa diaplikasikan untuk industri-industri yang advance. Jadi kamera zoom 30, zoom 7. Jadi terus ada kamera thermal, terus lidar. Dan ini bisa dipakai untuk berbagai jenis drone atau hanya satu aja? Ya berbagai jenis. Gitu. Nah, ini kan kita baru aja ngebahas remote-nya dulu nih ya, buat teaser buat segmen berikutnya nih. Berikutnya kita akan lihat alat-alat tempurnya Mas Hendra nih, ya. Jangan kemana-mana ya, guys. Cam Talkers will be back. Untuk memindai transmisi yang panas, kita tahu mana yang panas, mana yang dingin, terus kemudian Gitu. Wah, Cam Talkers, balik lagi nih di acara Cam Talks. Sorry ya, gue agak-agak terpana nih dengan semuanya yang ada di meja ini. Ini drone semua nih, Mas? ini drone bapak, ini drone ibunya, ini anaknya. Waduh. Jadi ini ini- bantu ini, sorry ya. Oke. Jadi Gini. drone ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Coba dijelasin, Mas, dari yang anaknya dulu deh. Jadi ini tipenya kecil kayak gini, Ya. aerodinamis dengan apa namanya permukaannya itu benar-benar kayak pesawat stealth gitu ya. Ya, oke. Terus kematangannya juga bagus. Bagus. Jadi jatuh pun ini sedikit impact masalah, tapi kalau jatuh kena gimbal baru bermasalah. Oke. Jadi ini drone juga bisa cari duit. Terus ini juga bisa cari duit juga, ini umum Digunakan ya. digunakan. Jadi Phantom itu ini Phantom. Ini seri yang mana? Phantom 4 sama-sama bisa menjelajah kira-kira sampai 6 kilo Oke. Ya kalau ini? sama. Tapi tergantung pada radionya. Kadang-kadang 6 kilo kalau di pergunungan atau di lepas pantai itu masih bisa. Tapi kalau ada obstacle
seperti gedung, tower itu akan susah. Terus kemudian ini industrial drone itu Matrix seri 200, ini 210, dia punya dua kamera. Ya. Dua kamera. Oh, ada dua kamera. Bisa gendong dua kamera di bawah dan satu kamera di atas. Nah, ini sebetulnya untuk inspeksi. Terus kemudian fitur ini adalah thermal kamera. Thermal kamera fungsinya untuk memindai. Di situ akan dilihat spektrum warna dalam derajat Celcius, sehingga kita tahu spektrum warna. Oh, yang ini ya? Ya, begini. Untuk memindai transmisi yang panas, kita tahu mana yang panas, mana yang dingin. Terus kemudian dari sisi inspeksi, dari situ kita bisa dievaluasi dari sisi engineering bahwa harusnya panas ini normalnya sesuai desain berapa, dicocokkan dengan aktual. Oh, di sini juga ketahuan panasnya berapa? Ada, bisa. Kalau ada yang lagi demam gitu ketahuan? Ada ini 32 derajat ini. Oh, masih normal itu dia ya. Itu ada push di sini 27 derajat, dia lagi sariawan kan. Jadi agak sedikit radang ya. Radang kayaknya. Nah, kalau misalkan sekarang nanya ini dulu ya. Ini berfungsi, Mas? Ini berfungsi nih. Bisa dinyalain? Mau tahu putarannya? Iya. Bisa ya? Wih. Tapi serem. Jadi nggak aman. Ini Nggak aman indoor. ya. Tapi kalau nyala gini aja nggak apa-apa kan? Ya. Untuk kipas angin. Iya, lumayan buat ngeringin ketek ya. Nah, terus udah gitu, ini nih. Sekarang saya balik dulu ke sini nih. Ini saya otaknya agak belum nyampe kalau ke sini ya. Saya ke sini dulu nih. Antara dua ini yang apa nih? Zero ya? Ya, Zero. Zero sama Phantom. Bedanya apa, Mas? Bedanya mereknya. Oke, ya jelas. Jadi sebetulnya secara fungsi sama. Fungsi sama. Bedanya itu mungkin ada beberapa, jadi produk itu ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Kalau Zero itu produknya itu mau wireless. Jadi tidak ada interkoneksi kabel ke remote. Jadi remote-nya itu wireless ke mobile phone itu wireless. Oke. Tetapi memang ada kendala transmisi karena wireless itu tergantung pada prosesor atau intervensi dari luar. Terus kemudian kalau Phantom itu juga ada produk yang wireless, tapi kebanyakan untuk Phantom itu disupport oleh kabel. Ada kabelnya, jadi lebih reliable. Tapi secara umum itu sama. Tipenya. Oke. Ini sebenarnya sebanding lah ya. Kalau itu bersaing gitu. Bersaing. Dari segi fungsi. Kalau dari segi harga? Dari segi harga hampir sama. Ini berapa? Ini mungkin 19 juta, 18 juta. 8 juta deh Mas dari sekarang. Boleh. Udah deh. Padahal ini 4 juta harusnya. Oh, tipu ini. 19, 18. Ini mungkin 15, 16 ya. Lebih ekonomis mungkin ya menurut desain. Ekonomis. Iya. Jadi mungkin lebih murah. Tapi ini lebih kokoh. Kalau jatuh? Kalau jatuh juga bermasalah. Oke. Tetapi untuk yang tipe ini, kemarin di Solo kita pakai drone slalom itu mungkin ada puluhan kali jatuh. Oh ya? Iya, puluhan kali jatuh dan bisa. Berarti ini harganya tinggal 1,5 juta kali ini Mas. Nah ini oke nih, misalkan saya pengen beli nih, saya harus pilih yang mana? Jadi kalau sebetulnya kalau saya sendiri memilih Phantom karena sudah membeli Phantom dari yang versi 2, terus 3, 4, lebih familiar. Oke. Nah, kalau Zero mungkin dia versinya Zero, terus kemudian Zero Explorer dan Zero Mini, mungkin ada kesimpelan. Jadi begitu dia dibuka, dia akan lebih slim ini. Nah, Ini baterai. Ini gimbal. Terus kemudian bisa di slim kayak gini. Lebih mudah. Ini slim banget ya. Jadi wireless. Jadi teknologinya cukup lumayan untuk dibawa. Ini juga 20 menit. 20 menitan. Iya, 20 menit. Dan kalau Phantom, nah ini kaki ini nggak bisa diapa-apain ini, nggak bisa di. Oh, makanya orang kalau bawa Phantom tas
Gede ya? Nah, terus ini gimbal itu sudah mounted. Nggak bisa Nggak copot-copot. bisa copot-copot. Oh, ini bisa. Nah, Tapi ini si kameranya include. sudah include ya, sudah include. Bisa diganti? Enggak? Nggak bisa, Nggak bisa. bisa diganti ya. Oke, yang ini tadi berapa? 18 Ini kira 16, 17. barunya. Barunya. Ya, ini 18 19. 18, 19. Nah, ini Kalau ini saya nggak beli sendiri misalnya. Ini dibelikan dibelikan orang lain. oh gitu. Jadi perkiraan aja. Perkiraan, oke. Ini harganya sekitar 650. Hah? Apa tuh? Hmm? Juta? Ya kalau mau didolarkan Enggak, kayaknya 650 juta. 650 juta. Oh. 650 juta. Bisa lunas cicilan rumahnya. Gila. Bisa 2 kamera, bisa 3 malah ya. Ya. Ini maksimal dia bisa, Bisa dual kamera aja, tapi Oke. untuk inspeksi di bawah jembatan kita melihat ke atas, mounted kameranya bisa dipindah ke atas. Oh. Oke. Wah, seru banget nih. Nanti kita akan ngebahas lagi soal spek-spek dan cara penggunaan mungkin ya. Nah, tapi habis yang satu ini deh, ya. Tombol ke kiri, tek, itu berarti sudah 90 derajat. Oke. Itu cara yang paling simpel menurut saya. Camp Talkers balik lagi di Camp Talk bareng gua Arlan dan ahlinya drone Mas Hendra. Mas, ini nih, saya dari tadi tuh ngeliatin ini gimana caranya ya. Cara apa? Cara belinya gimana ini? Mas, ini kalau misalkan saya punya ini gitu ya, ada aksesoris tambahan ya sih yang harus dimiliki. Kalau aksesoris sudah tidak lagi, paling enggak seperti yang ini, drone ini. Apa ini? Ini drone Coba ini. bantu. Jadi drone ini adalah saya pergunakan jarak jauh, sehingga perlu aksesoris atau tambahan penguat sinyal. Oh, penguatnya. Aslinya seperti gini tapi warna putih. Ya. Ini dirakit apa udah ada yang jual jadi gini? Pakai dimodifikasi sedikit. Oh, modifikasi. Dimodifikasi. Jadi bertambah berapa kilo, Mas? Bisa jadi 6 kilo. Tadinya? Tadi 6 kurang yakin, sekarang 60 yakin. Oh, ya jadi. Oh, ini jauh nih. Duh, gak usah deh. Kalau ini ya, oh iya pede gitu ya. Oke. Lebih pede. Terus itu kalau ada yang mengoperasikan pakai handphone aja tanpa pakai remote tuh ada ya? Iya ada, jadi itu terbatas, jadi cuma mungkin 300 meter. Oh, dikit. Karena pakai wifi, bukan pakai radio, pakai wifi. Oh, kalau ini Radio kurang. si kameranya, si handphonenya tuh untuk monitor aja. Iya, Tapi pakai iPad. Ya, ini pakai iPad. oke. Nah, ini sebagai monitor aja. Sebagai Tapi kalau monitor. misalnya controlling, Rolling dari dua throttle ini. iya. Oh, kalau misalkan ada yang mau belajar sama Mas Hendra nih, gimana caranya? Belajar, saya punya pengalaman mengajar teman dari Papua. Ya. Mungkin belum pernah melihat drone memegang pun memencet aplikasi di dalam drone. Jadi di situ program belajarnya itu 10 hari untuk teori, 3 hari untuk praktek. Dan selama 2 bulan setelah belajar, saya melakukan tes. Itu tes manuver untuk figure 8. Jadi dalam dunia drone itu ada worst case scenario di mana GPS itu hilang. Jadi saat di kita itu tidak pakai fitur GPS. Jadi kalau ke bawah angin aja. Oke. Nah, tes itu ada di situ. Jadi figure 8, terus kemudian dia muter gini, tapi tetap di tempat. Iya. Jadi di situ tempat ngetesnya, dan teman-teman dari Papua itu lulus. Jadi programnya itu adalah mungkin pertama memang benar-benar fokus teori, mulai teori regulasi, cara terbang, resiko, terus kemudian bagaimana melakukan perizinan. Nah, itu ada materi-materi itu ada di komunitas-komunitas di Indonesia.
Nah, itu pertama. Terus kemudian latihan. Nah, buktinya setelah tahu teori, latihan 2 bulan, kita tes. Ternyata bisa. Oh gitu. Ternyata butuh proses ya untuk Ya. menguasai. Nah ini mungkin nih saya menemukan video yang mungkin dia kurang belajar gitu. Kita lihat ya. Ini lebih cepet tuh nih ya. Oh ini pilotnya. Oh jatuh. Belum mandi. Drone-nya hampir nyelam. Oh ini nih orang-orang yang kehilangan kendali sama Ya. drone-nya nih kayaknya. Tapi masih smooth ya. Ya. Oh, ini ditangkap monyet. Ini ada monyet nih. Waduh, drone-nya ditakol. Ini lucu nih. Dia mungkin bingung nih apa terbang-terbang ini binatang apa ini. Ini sebenarnya ada ketentuan source-nya ya, nggak boleh nih kayak gini terlalu dekat. Terbangnya terlalu Bukan, dekat. ini jatuh. Yang tadi jatuh itu terus ditangkap sama monyet di Oh bawah. gitu, bukan lagi terbantu sama Bukan. monyet dijatuhin ya. Oh ini nabrak gedung nih. Ya. Waduh. Ini bukan pilotnya mas ya? Oh jatuh. Wih. Itu kemungkinan besar rusak nggak? Kemungkinan besar rusak nggak? Ya, Kalau jatuh? rusak. Mana gelinding. Wah. Nah ini mas kalau ngeliat dari kejadian-kejadian ini, kan ada ya ngeliat dari kejadian-kejadian ini kan ada yang jatuh, ada yang nabrak. Itu kenapa tuh bisa gitu? Jadi drone itu memang sebelum terbang kita harus tes kanan kirinya, beloknya atau kita disebut yaw di sini ya, Ya. gerakan rem. Jadi ini kalau drone ini depannya, Ya. ini adalah pitch forward, Oke. pitch backward, terus di sini namanya roll right, roll left, terus kemudian ada namanya yaw. Oh. Kita kuasai dulu semuanya. Kalau tips saya itu kita pakai beat. Kira-kira kita belok itu berapa beat? 2 atau 3 beat. Berapa ketukan? Oke. Tuk 2, 3, 4. Nah, di situ kita bisa mengantisipasi gerakan drone itu dalam beat. Jadi saat kita tidak tahu orientasi ke kanan ke kiri, kita langsung tombol ke kiri, tak, tak. Itu berarti sudah 90 derajat. Oke. Itu cara paling simpel menurut saya. Nah, terus kemudian ada pergerakan yang advance. Kita harus tahu gimana caranya bikin video dari drone. Tapi stepnya gimana? Stepnya adalah kita harus melakukan kegiatan editing sendiri. Jadi begitu kita take mungkin 50 detik, mungkin yang kepake atau yang sagging yang tidak bagus itu 50 atau bahkan sagging. Kita harus tahu caranya editing dulu. Kita harus melihat frame itu gimana caranya masuknya, konsepnya, terus pergerakannya smooth. Jadi kita harus tahu kira-kira kapan itu kita itu harus stabil. Yang mana potongan dari footage itu kita jadikan klip yang dipakai. Kadang-kadang kita kalau makainya kurang editingnya kita tidak belajar, sembarangannya kita tidak punya feel gimana caranya hasil akhirnya itu bagus. Gitu. Jadi ternyata bukan hanya mengoperasikan juga, tapi setelah mendapat gambarnya kita harus menguasai editingnya juga. Apalagi ya? Ya udah kita tunggu setelah yang satu ini ya. Kan ada kemungkinan itu jatuh. Jadi kalau kenapa-napa Beri motornya, nyarinya gampang ya. Ken Talkers, balik lagi di Ken Talks, masih sama Mas Hendra ngebahas soal drone. Mas, ada ini nggak sih? Ini kayak, wah pokoknya udah expert banget nih kayaknya. Ada rencana ke depan mau ngapain nggak sih? Jadi rencana ke depan itu memang saya
melakukan pembinaan. Jadi seperti di Solo itu saya sama teman-teman bikin namanya Drone Fly. Nah, di sana itu sebetulnya pingin menggabungkan semua visi teman-teman yang awalnya dari fotografer menjadi fotografer di areal. Oke. Nah, jadi sebetulnya mini bisnis kita lakukan sama-sama dengan saling respect ya. Maksudnya di sana itu kan memang ada beberapa pekerjaan kita ikutin bersama-sama. Jadi supaya tidak ada konflik dan rebutan gitu ya. Oke deh. Nah Mas, nih saya sebelum mau nanya lagi nih, tapi ini nih kita masuk segmen yang teman-teman Camp Talkers nanya ke kita nih. Oke, namanya Camp Talks Mail. Ding 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 ding. Seru banget. Udah tahu sering nonton ya Mas ya. Ya, kita masuk ya. Ini email yang masuk ke kita. Yang pertama dari Aulia. Apakah Mas membuka workshop? Nah, tadi tuh dibahas sedikit tuh. Jadi kalau workshop itu memang agenda rutin untuk pemula. Apa itu drone? Bagaimana melakukan drone? Terus kira-kira potensi apa ke depan untuk para droner? Yeah. Untuk workshop itu ada di sharing session setiap tahun tuh 4 kali gitu. Setahun 4 kali ya. 4 kali. Ya tuh terjawab kan Aulia. Nah sekarang pertanyaan dari Bernard. Mas Hendra sekolah apa otodidak? Oh maksudnya belajar ini otodidak apa ada sekolahnya sih? Di Indonesia ini sebetulnya belum ada sekolah drone. Oke. Tetapi akan dimulai seperti di universitas itu mulai program studi mengenai UAV. Terus kemudian di sekolah di Skadik itu setingkat SMP, SMK di Solo itu juga ada nanti namanya aeromodeling. Nah, jadi untuk sekolah sekarang belum ada. Sekolah itu sebetulnya adanya di komunitas-komunitas yang mempunyai program edukasi. Oke. Jadi sekarang sementara ini memang belum ada yang formal ya. Tapi komunitas nggak apa-apa, kita belajar dari komunitas kadang-kadang malah lebih banyak yang lebih kita ketahui, tidak hanya secara teknis tapi juga secara bisnis. Oke, ini sekarang dari Yu. Ciri khas dari Mas Hendra itu gimana sih? Wah, nih ciri khasnya apa? Kalau ciri khas itu sebetulnya kita kalau melakukan suatu pengambilan footage, kita harus ada momennya. Yang ideal itu ada tahu momennya, timingnya, terus kita mewakili semua meaningful dalam suatu frame itu. Terus kemudian agak dramatis, agak nempel-nempel dan macam-macam. Kayak yang, aduh ini mau nabrak nih atau apa? Padahal enggak. Masuk celah. Masuk ke ranting-ranting pohon gitu. Nah tadi kan Mas Hendra sempat bilang tuh bahwa kalau mau ngeliat foto-foto atau video saya itu mau lihatnya di mana tuh? Ya itu hanya sedikit yang saya upload ke Instagram, tapi ada. Ada. Instagramnya apa tuh Mas? Instagramnya itu H Setiaji. H Setiaji. Ya. Oke, ini saya follow ya. Wah, asik. Follow back ya Mas ya? Iya. Oke, terakhir nih ada dari Jajang. Kang Jajang, mau tanya dong drone rekomendasi yang bagus. Wah, bagus sih relatif ya, harus lebih detail nih pertanyaannya. Jadi sama, kalau kepingin drone itu seperti makan ya. Jadi rekomendasi sesuai dengan selera, keperluannya apa, terus kemudian kemampuan untuk beli itu bagaimana. Untuk yang entry, mungkin drone yang bagus itu drone yang udah stabil. Kalau memang ada rencana untuk upgrade diri. Maksudnya bekalnya tidak ada, maksudnya videografi nggak ada, terus kemudian jempolnya nggak punya jempol gitu kan. Ya susah ya. Jadi nggak bisa. Jadi maksudnya gini, tergantung planningnya. Jadi planningnya tuh untuk selfie. Kalau untuk selfie aja mungkin yang sederhana untuk selfie lihat air terjun, lihat dari ke atas, lihat dari ketinggian 50-100 meter. Ya, yang sederhana aja, yang spark. Tapi yang direkomendasi sebetulnya brand yang ada banyak spare partnya. Jadi kan
ada kemungkinan drone itu jatuh. Jadi kalau kenapa-napa Beri motornya, nyarinya gampang ya. gampang. Nah ini termasuk yang susah nggak sih? Ini Zero ini? Zero termasuk yang gampang karena masih buka tokonya. Oh gitu. Spare partnya masih ada. Mereka bersaing nih DJI dengan Zero ini? Yang bersaing pabriknya yang di sana, tapi kalau yang jualan di sini nggak bersaing. Enggak ya, kadang-kadang yang jual dia jual semuanya ya. Jadi tidak perlu diomongin dia bersaing apa enggak. Iya. Jadi ini itu semua itu ada krunya, ada reviewnya. Oke. Di komunitas juga setiap ada barang baru kita dikasih satu sampel drone untuk mengoprek dan mereview. Jadi itu membantu penjual juga di komunitas itu. Iya. Wah seru banget nih. Jadi tertarik nggak nih untuk punya drone dan menjadi drone fotografer? Namanya bukan drone fotografer kali ya? Operator drone atau pilot drone? Pilot drone. Tertarik nggak jadi pilot drone nih? Bermanfaat sekali episode hari ini. Terima kasih buat Mas Hendra, terima kasih udah datang ke sini Mas, terima kasih udah sharing, udah berbagi ilmunya. Kalau misalkan mau tanya-tanya, bisa di sosial media kita. Jangan lupa email juga bisa, ini ada di sini. Dan jangan juga lupa nih di follow sosial media Chemtalk ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mas. Kalau misalkan ada mau ditanyakan ke Mas Hendra, bisa langsung ke sosial Mas Hendra ya. Yang tadi apa tadi? Di Instagram atau di Facebook. Kalau melihat koleksi itu ada di YouTube juga. Jadi kita bisa langsung aja tulis komen di situ atau message di situ. Jadi saya akan coba untuk reply. Oke, nih ada juga nih akunnya Mas Hendra ya. Oke, jangan lupa di follow, dipelajari, ditiru dan modifikasi. Wah hebat jago. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan bintang tamu yang nggak kalah seru, dengan tema yang lebih seru juga. Sampai ketemu lagi, Chemtalkers. Bye. Coba ya Mas ya. Aduh, baru mau nyobain, terus udah dulu juga.